Kenapa kita harus takut sama preman-preman yang jelas-jelas dibayar? Sampai kita benar-benar head to head. Ada polisi ya, tapi di situ polisi itu hanya menghalangi kami, tapi tidak mengusir preman itu. Demi Allah, saya tidak ada rasa takut sama sekali. Jangan takut selama kita benar. Preman-preman bayaran. Jadilah tertantanglah emak-emak ini untuk melawan mereka. Itu terlihat di kemarin itu yang kita berantem. Kalian itu kelihatan bancinya loh. Kamu itu diketawain loh, orang seluruh Nusantara ini preman bayaran melawan emak-emak. Stres. Yang merasa dirinya preman kami hadapi, maju ke depan untuk melawan preman-preman yang notabene jelas mereka dibayar. Apa yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran. Tidak ada sedikit pun rasa takutnya. Pertolongan Allah itu pasti datang. Mungkin kami yang tampil yang nyata real tujuh, tapi malaikat-malaikat ada di belakang kami. Langsung dia lari. Mereka hanya dibayar untuk menyerang kami. Selagi kita di jalan kebenaran, saya tidak akan pernah takut. Kita walaupun sedikit, cuman berjumlah 10 orang, tapi kita tetap maju melawan preman, Pak. Antara geram dan sedih, Pak. Geramnya mereka memihak Aguan, tapi sedihnya, Pak, dia bilang kami untuk perut, tapi mereka so jagoan. Dalam hati ini ada Allah yang melindungi. Sabrani itu timbul sendiri, Pak, sampai dengan ketemu preman, terus badannya tegap-tegap, terus sok-sok garang sama mama. Jadi kacung-kacung Cina nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ini ya, kita itu sebetulnya nggak ada rencana untuk terus maju ke depan, karena begitu Mokom itu menyuruh kita balik gitu ya. Tetapi karena kita memang ada di bawah, kita itu mendengar penduduk-penduduk itu bilang, kenapa balik, kan kita mau melawan begitu ya. Jadi akhirnya aku kayak seperti terdorong gitu ya, seperti terdorong untuk maju terus ke depan. Karena satu, kita datang ke sana karena kita benar, mereka lah yang salah. Kita ke sana, rombongan kami ya, ASN ke sana itu kami untuk menunjukkan rasa solidaritas kami kepada para rakyat Banten gitu ya, masyarakat Banten, dan juga untuk memberi support keberanian ya, karena begini loh, menteri aja kan juga sudah bilang ya, kalau pembangunan di sana itu itu udah salah, udah menyalahi aturan. Nah, kenapa kita harus takut sama preman-preman yang jelas-jelas dibayar, kan gitu ya. Jadi akhirnya kita tuh ada kali ya, mungkin sekitar 750 meter ya jarak kita dengan preman. Tapi udah, kita ada beberapa mak-mak ya, mungkin ada sekitar 7 orang ya, 7 atau 8 orang. Kita terus aja maju ke depan sampai kita benar-benar head to head ya, head to head. Dan tapi kita juga sebelum kita sampai ke titik preman, kita juga melakukan agitasi ya, karena banyak sekali penduduk-penduduk, dan mereka itu, para preman itu meneriakan kita provokator. Nah, saya hanya bilang begini kepada para mak-mak, kebetulan mak-mak juga nih sama kayak saya ya, jadi saya cuma bilang begini, Mak, saya bukan provokator, kita di sini sama, saya di sini peduli atas anak cucu, masa depan anak cucu kita, dan jangan percaya mana ada pembangunan untuk rakyat kalau di dalam perjalanannya itu menzolimi rakyatnya sendiri gitu. Jadi jangan pernah percaya. Dan mereka sebetulnya mengiyakan, dan saya tahu mereka sudah kelamaan ditekan, jadi ada rasa takut di mata mereka. Tapi sebetulnya mereka itu ingin rasanya gimana ya, mungkin kalau mereka memang didukung ya, mereka ingin melawan. Tapi kan kita lihat aja, preman itu begitu banyak gitu ya, begitu banyak. Jadi mereka mungkin sebelum kita datang, mungkin mereka sudah diwanti-wanti untuk tidak bergabung bersama kita. Jadi mereka tidak bergabung ke kita, tapi mereka tetap berdiri di depan jalan, menghadang gitu ya. Jadi seperti itu lah. Jadi akhirnya kita tetap
kita tetap sampai ke preman. Di situ kita head to head, ada polisi ya, tapi di situ polisi itu hanya menghalangi kami tapi tidak mengusir preman itu ya. Dia bilang, polisi itu bilang, "Bu, saya hanya mengamani ibu," gitu kan. Kemudian saya bilang, "Kalau Bapak mau mengamani saya, Bapak ikuti saya, tapi jangan melarang saya," kayak gitu. Kemudian dia ngomong lagi, "Apa saya ini di sini tidak berpihak kemana-mana, Bu," gitu. "Saya di sini menjaga negara gitu, menjaga tanah air." Itu saya tanya lagi, "Bapak di mana pada saat tanah-tanah mereka itu dirampok, saat mereka diintimidasi, Bapak ada di mana?" Mereka nggak bisa jawab deh. Demi Allah, saya tidak ada rasa takut sama sekali. Saya tidak ada rasa takut sama sekali karena memang ini udah nggak benar gitu ya. Jadi saya tidak takut sama sekali. Kalau saya tidak dilarang, saya tidak ditarik ya, mungkin saya akan maju ya, karena ada satu preman yang dia itu dia kayak apa ya namanya, kayak nantangin gitu ya, kayak gitu. Saya tidak takut, beneran saya tidak takut. Kemudian ada lagi, saya nggak tahu, di situ dia bilang begini sama saya, "Ibu, saya itu punya anak, saya punya keluarga, saya punya perut ya, saya perlu uang ya, saya perlu makan gitu ya." Saya sedih mendengarnya karena gini ya, apakah Bapak itu tidak sadar apa yang dilakukannya? Dia menjual kemerdekaannya sendiri. Catat, mereka menjual kemerdekaannya dia sendiri. Jangan mau diadu domba sama Dido. Udah, saya udah domisili, saya udah tenang, udah cabang. Saya punya perut, saya butuh makan. Saya punya anak. Dan satu lagi nih kabar gembira ya. Aku baru dapat kemarin itu aku bercerita dengan Pak Khalid ya, nelayan ya. Dia bilang gini, pasca mak head to head dengan preman, besoknya itu jawara-jawara itu mereka menyisir preman-preman itu, mengusir preman-preman itu. Yang kebanyakan mereka itu bersembunyi di rumah-rumah, kebanyakan sih ya rumah mandor, rumah kepala desa kayak gitu. Jadi memang gitu. Satu pelajaran yang kita tarik dari peristiwa kemarin adalah jangan takut selama kita benar. Ya, naluri aja. Di mana aja kezaliman, disitulah kita bergerak. Jangan diam, ya. Emang mereka di situ kan masyarakat yang dibayar ya, preman-preman bayaran. Jadilah tertantanglah emak-emak ini untuk melawan mereka. Ada loh Satpol PP yang bilang seperti ini, "Saya ini digaji pemerintah, saya digaji pemerintah." Gobloknya ya Pak, yang ngomong seperti itu goblok sekali Pak. Bapak itu dibayar sama pemerintah, harusnya Bapak bela rakyat, bukan bela Cina-Cina. Camkan itu Pak, yang bilang, Bapak bilang saya dibayar pemerintah. Pemerintah yang mana? Harusnya dipecat tuh. Nah, Bapak seperti itu yang bilang dibayar pemerintah tapi bela aguan, bela orang Cina. Cina. Bapak nggak tahu namanya aguan. Bapak tahu nggak? Siapa yang bayar? Saya yang gaji pemerintah, bukan bayar. Setelah saya Pak ngeliat dan Bapak begitu, gimana saya nggak muncak marah-marah kalau Bapak bilangnya seperti itu. Iya nggak? Nah di situ tuh rakyat harus cerdas ya. Mana yang orang bunglon, mana yang enggak, itu terlihat di kemarin itu yang kita berantem dan ada videonya kok. Ya. Dan preman-preman itu tuh tanda-tandain tuh preman-premannya, bukan orang situ semua itu. Mereka hanya nyari perut. Saya menganggap orang-orang itu ya penjajah. Jadi saya tuh kesel gitu ya. Kenapa kamu itu hianatin orang-orang itu loh? Hianatin pribumi-pribumi di situ. Jadi kan timbulnya rasa mak-mak ya, pengen gimana ya, mereka itu kan beringas ya. Ya kita lebih beringas lagi lah. Ngapain gitu ya, kita tuh mundur gitu. Nggak ada kata mundur kalau bagi mak-mak ya kan. Terus kita didorong-dorong, kita dorong sampai mereka tuh ngambil banner kita ya, dicabut. Tapi mak-mak ngelawan tuh, tinggal bambunya dipukul lah itu bambunya ke mereka. Tapi mereka itu dasar cowok ya. Kalian itu tambah kelihatan bancinya loh. Bener, tambah kelihatan bancinya bener. Kalian itu ngelawan emak-emak, kalian itu berapa itu ya? Saya berani menghitung kayaknya mereka lebih dari 50 ya. Ngelawan emak-emak cuma 7 orang itu, bayangin. Emak-emak doang lo, malu sebenarnya tuh. Kamu itu diketawain lo, orang seluruh Nusantara ini.
preman bayaran melawan emak-emak. Stres. Iya najis banget ya. Saya sebenarnya itu pengen ya ngerawuk mereka itu dengan mulutnya yang kayak monyong-monyong gitu. Saya itu bela anak, saya punya anak, saya juga inti punya keluarga, saya belain ini. Mata lu pengen saya cakar aja mulutnya itu. Gimana nggak pengen nyakar ya? Orang najis banget deh pokoknya. Bener-bener kayak makan darah mereka itu. Darah saudaranya sendiri. Amit-amit Itulah ya. Kemarin itu benar-benar luar biasa. Ketika para mokom balik kanan, kami sebagai emak-emak merasa bahwa hari ini adalah perjuangan, bukan untuk balik kanan. Jadi kami lawan mereka yang berteriak di jalanan, yang merasa dirinya preman, kami hadapi. Meskipun teman-teman kami masih ada di belakang kami bertuju terus maju ke depan untuk melawan preman-preman yang notabene jelas mereka dibayar. Alhamdulillahnya, karena kita merasa diri kita itu adalah benar, apa yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang kami dapatkan. Sampai yang namanya bendera pun saya dirampas, diambil, dan tongkatnya dipatahin. Saya nggak terima dong bendera saya diambil. Tapi polisi-polisi yang ada di depan tuh menghalangi kami untuk meminta bendera itu, karena jangan bu, nanti ibu. Padahal kami nggak ada rasa takut sama sekali. Kami membela kebenaran, kami membela suara kami, dan bekal untuk anak cucu kami. Kalau mereka tetap bersikap demikian, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah merugikan dia sendiri. Betul tidak? Kami nggak sempat memikirkan antara imbang atau tidak ya, karena pertolongan Allah itu pasti datang. Mungkin kami yang tampil yang nyata, real tujuh, tapi malaikat-malaikat ada di belakang kami. Itu aja ya, rasa percaya diri kami itu seperti itu. Tapi karena polisi-polisi itu selalu bilangnya, udah bu, ibu tolong balik kanan, ibu tolong balik kanan. Kami tetap lawan terus, tetap maju terus, sampai mereka ngomong apa aja. Seperti Esa bilang, saya adalah yang dibayar sama pemerintah. What? Saya juga yang bayar kamu karena saya adalah pembayar pajak. Uang yang digaji buat kamu adalah uang dari saya sebagai pembayar pajak. Langsung dia lari. karena mereka nggak menyangka kita akan menjawab seperti itu gitu. Semakin berani karena ya itu tadi yang kami perjuangkan itu adalah kebenaran. Jadi ya takutnya sama sekali nggak ada. Oh gitu ya? Iya, semakin mereka lawan, semakin kita maju terus. Yang paling menarik adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu nyata-nyata bahwa mereka sendiri tidak tahu sebenarnya mereka ada di situ itu sebagai apa. Mereka hanya dibayar untuk menyerang kami. Jadi kami pun menyerang mereka juga. Ketika kami berbicara tentang apa yang kami lakukan itu adalah hak kami, mereka seperti ketakutan, makanya mengucapkan gini, saya juga dibayar pemerintah, itu salah satunya. Saya ada di sini, tolong bu, saya di sini ada punya anak, punya istri. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah membela diri mereka sendiri karena sudah dibayar oleh Aguan ya mungkin ya, yang sudah dibayar sama PT Agung Sedayu untuk melawan kami. Artinya anak istrinya dikasih makan uang haram, iya nggak sih? Nah itu aja yang kami dapat dari situ. Pertama itu saya kan kebetulan bawa kendaraan roda 2 dan saya lihat ketua kami Mbak Menu itu cuma ada sendiri di posisi di depan, sementara teman-teman yang lain mengikuti mokom balik kanan. Saya tidak akan membiarkan ketua saya sendirian di sana melawan, karena saya lihat di sana ada preman-preman dan banyak polisi. Kebetulan saya panggil Tita. Kemudian saya panggil teman-teman yang lain, Esa dan yang lain. Kami ada 10 orang. Dan waktu itu karena suasana udah panas, saya teriak juga kepada preman itu bahwa suatu saat tanah Anda juga akan dirampas oleh Aguan. Tunggu giliran Anda, saya bilang kayak gitu. Karena saya menyatakan kebenaran, Pak. Kebenaran, dan saya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang berkuasa itu berarti rakyat. Jadi kita memperjuangkan hak kita, Pak.
Selagi kita di jalan kebenaran, saya tidak akan pernah takut. Yang saya rasakan itu, saya harus menyuarakan lagi kebenaran, Pak. Karena tanpa kita suarakan kebenaran, kalau kita lawan dengan fisik, otomatis kita kalah lah, kita mak-mak. Tapi kalau ini dengan mindset, pikiran yang benar, bahwa mereka itu salah dan itu tanah mereka juga suatu saat akan diambil, mereka akan berpikir, oh iya ya, tanahku nanti akan diambil gitu. Itu jadi bikin mereka agak meredam dikit, Pak. Yang paling menarik itu apa ya, emak-emak itu kita walaupun sedikit, cuman berjumlah 10 orang, tapi kita tetap maju melawan preman, Pak. Dan itu salut buat ketua kami, Pak. Dia tidak mundur. Waktu kemarin melawan itu sebenarnya antara geram dan sedih, Pak. Geramnya mereka memihak aguan, memihak oligarki, memihak mereka-mereka yang berduit. Tapi sedihnya, Pak, dia bilang, kami untuk perut Bu, katanya. Untuk anak istri kami dia sampai ngomong begitu, Pak. Jadi saya, iya sedih juga, Pak. Jadi dia berjuang untuk keluarganya di jalan yang salah. Kalau saya rasa memang kalau udah masalah perut itu udah manusiawi ya, Pak ya. Orang kalau umpamanya dalam keadaan kepepet, mungkin dia dengan terpaksa gitu. Tapi mereka so jagoan gitu, Pak, sama mak-mak. Saya kebetulan, Pak, kalau setiap pergi itu saya selalu berdoa sama Allah, Pak, dari kezaliman orang-orang jahat. Jadi insya Allah dalam hati ini ada Allah yang melindungi. Jadi saya niatnya kan niat untuk membela bangsa atas perampasan tanah pribumi terhadap rakyat-rakyat yang tertindas, terus kedaulatan diambil, terus petinggi-petinggi tidak peduli, mereka hanya memikirkan jabatan, hanya memikirkan uang, harta benda, tapi bangsa ini nggak dipikirkan. Jadi agak geram. Jadi dengan kegeramannya itu, jadi rasa berani itu timbul sendiri, Pak, gitu. Iya, preman juga. Karena kan saya pikir preman tuh istilahnya kan sama-sama makan nasi, Pak. Saya ini berjuang lillahi ta'ala karena bangsa Indonesia ini sudah dijajah sama Cina ekonominya, dijajah tanah airnya, dijajah pejabatnya, dijajah semua-muanya. Mereka udah membeli pejabat-pejabat, mereka merasa hebat. Padahal mereka tuh sebenarnya perampok, perampas tanah air. Negara kita ini Garuda, bukan naga, Pak, bukan naga. Itu harus ke sana karena ARM ada di sana, ibu-ibu ARM, ibu ARM. Akhirnya saya balik lagi, Pak. Saya balik dengan bawa spanduk tuh, saya sambil berteriak dengan orang-orang di sekitar situ, dengan warga situ. Saya bilang, Bu, bela negara, Bapak, bela negara, bela rakyat, Bu, jangan mau, Bu, kita ditindas sama Cina, Bu, jangan mau, Cina rakus menindas kita, Bu. Ayo, Bu, tumbuhkan rasa kebangsaan, ayo, Bu, tumbuhkan rasa kebangsaan. Kita harus berjuang untuk diri kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk anak cucu kita. Jangan mau kita dibodoh-bodohkan, Bu. Seperti sambil jalan, Pak. Akhirnya kami sampai dengan ketemu preman. Sebelum kita masuk mobil tuh sebenarnya kita udah dicegat sama preman, Pak. Waktu mau masuk ke arah lapangan itu, dekat yang mau lapangan orasi itu udah dicegat. Tapi premannya belum ganas-ganas. Kalau yang setelah itu, tatonya ada preman segitu banyaknya, ratusan preman, bayangin, Pak. Ratusan preman dengan badan yang keker-keker. Saya rasa bukan orang sekitar tuh, Pak. Dia bilang, kami pribumi, tapi pribuminya bukan pribumi situ kayaknya, Pak. Kayaknya orang-orang luar gitu kan. Terus badannya tegap-tegap, terus sok-sok garang sama mama. Dia mikir gini, dia nggak mikir tuh, kita ini kan udah di atas 60 tahun.